kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan? Saya percaya, kami semua percaya bahwa Anda semua baik dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin saudara. Kita akan masuk ibadah kita. Mari saya undang kita semuanya untuk tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kami waktu kesempatan untuk melayani Engkau. Engkau memberikan kami waktu kesempatan nafas kehidupan Tuhan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Terimalah segala penghormatan kami Tuhan. Karena semuanya adalah untuk memuliakan nama-Mu. Bertatalah Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan campur tangan-Mu sangat kami perlukan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap memuji menyembah Tuhan. Baik semua jemaat yang menonton live streaming ini, baik yang ada dalam gereja, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Saudara, kita tahu bahwa kondisi hari-hari ini begitu mencekamkan. Covid terjadi dan melanda banyak daerah.
Banyak orang susah di luar sana. Banyak keluarga demi keluarga mengalami pergoncangan, pergolakan ekonomi. Bahkan banyak saudara-saudara seiman kita juga merasakan hal yang sama. Tetapi saudara, marilah tetap pegang janji Tuhan. Marilah tetap mengadu kepadanya. Pandang wajah Yesus, cari wajahnya. Karena firman Tuhan, Ia mampu menyembuhkan. Karena firman Tuhan mampu memulihkan segala keadaan kita. Percayalah bahwa Tuhan berdaulat atas segala kehidupan kita. Angkat refnya ini saja dengan pelan saudara. Imani, imani. Kau berfirman dan sembuhkanku. Ia menyembuhkan setiap yang sakit. Ia menyelamatkan setiap orang dari firman-Nya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi angkat suaramu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Engkaulah kami, Engkaulah Allah yang mulia, layak dipuji, layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lawanlah jemaat-Mu, lawanlah umat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada amin saudara? Amin. Semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Music. Ha. Haleluya. Mari kita angkat suaramu. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Indahnya pelangi, secerahnya menari,
namun Kau yang setia. Amin. Menjagaku selamanya. Sing, 1, 2, 3. Sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan masih kuat berdiri memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat suaramu sama-sama. Nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Haleluya. Kami tak akan pernah ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Music, sama-sama angkat pujian sekali lagi dari awal saudara. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Apa saudara? Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Sekali lagi. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan,
sekali lagi berikan tepuk tangan yang termeriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan persiapkan hati pikiran kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan untuk mendengar firman, sehingga kami juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Yesus. Bila Tuhan, hati Tuhan kami miliki, yaitu menjadi saksi-Mu. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh kami untuk melayani Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita angkat pujian sekali lagi dari awal saudara. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, kami rindu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, biarlah Kau menaruh roh kami Tuhan untuk melayani. Haleluya, haleluya. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Thank you Jesus. Keberanian bagi kami. Haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani. Thank you Jesus. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Oh, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya Bapak Ibu
serta saudara sekalian di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat selalu. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di salib. Diawali dengan tema yang pertama, yaitu mengampuni. Saudara, mari kita bersama-sama buka Alkitab di dalam Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah pada pagi ini dan kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. 7 perkataan Tuhan Yesus di salib, saya akan sampaikan itu dalam khotbah seri. Haleluya. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34 kita sudah baca pada pagi hari ini. Dan hari ini saya bicara tentang mengampuni. Ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan dengan tidak baik, kita bersedia untuk mengampuni. Ketika kita dianiaya, kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa artinya mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan. Mengampuni dalam bahasa Yunani sama halnya dengan memaafkan kesalahan orang lain sekaligus melupakan kesalahan orang lain. Saudaraku, seringkali kita memaafkan orang, tapi kita tidak mampu melupakan kesalahan orang. Kita suka ingat kesalahan orang. Nah, hari ini Alkitab mengajar kita agar supaya kalau kita mengampuni kesalahan orang, sekaligus kita melupakan kesalahan perbuatan mereka. Saudara-saudara, di dalam doa Tuhan Yesus dikatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, doa Tuhan Yesus di atas kayu salib tentang mengampuni, pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi dan tentara Romawi yang begitu kejam? Saya mau beritahukan, Allah kita Allah Maha tahu. Alamat mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka, Tuhan tahu. Perbuatan kasar mereka, perlakuan mereka buruk kepada Yesus, Tuhan tahu. Ya, Tuhan juga mengenal pribadi mereka masing-masing. Namun, kita tahu bersama-sama, Tuhan Yesus berdoa kepada mereka, orang-orang jahat yang melakukan perbuatan jahat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa buat mereka. Tujuan apa Tuhan Yesus berdoa dan mengampuni kesalahan mereka? Yaitu Tuhan Yesus juga berdoa pengampunan kepada mereka dan kepada isi dunia ini. Karena kebutuhan terbesar dunia pada saat itu dan pada sekarang ini adalah kebutuhan tentang pengampunan akan dosa manusia. Saudara, perkataan pertama dari Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah kata-kata yang penuh pengampunan. Kata-kata Yesus yang luar biasa, yang penuh kelemah lembutan, yang dia ucapkan di atas kayu salib terhadap lawan-lawannya, yang dikuasai amarah, yang dikuasai oleh kebencian.
dikuasai oleh kemunafikan. Kenapa saya katakan mereka itu orang-orang munafik? Karena apa? Sebagian dari mereka itu yang tadinya mengeluk-elukan Yesus, Hosana, Hosana, sekarang mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Ada banyak orang yang sekarang ini berlaku seperti itu. Ya, kadang-kadang kita katakan puji Tuhan, haleluya, tapi pada hakikatnya perbuatan kita menyalibkan Yesus. Oh saudaraku, Tuhan Yesus tidak senang dengan kehidupan seperti itu. Nah, kekasih dalam Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib diperdengarkan kepada musuh-musuhnya yang kejam. Ya, Tuhan Yesus menaikkan doanya di atas kayu salib. Doa Yesus tentang pengampunan berbicara tentang belas kasihan kepada orang-orang jahat yang telah membunuhnya, yang telah menyalibkannya. Nah saudara, kata pengampunan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini menjadi pelajaran juga buat kita pengikutnya. Ya, ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit di dalam hidup ini, sekarang ini, pelajaran Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita agar supaya kita sebagai orang Kristen juga dapat melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang berusaha untuk menghancurkan akan pekerjaan kita. Ada orang-orang tertentu di mana mereka punya niat jahat untuk menghancurkan usaha atau bisnis kita. Kalau di dalam gereja ada orang-orang yang berniat jahat untuk menghancurkan pelayanan. Saudaraku, ada juga saudaraku yang kita tahu bersama-sama. Mungkin hari-hari ini kita tahu mereka begitu emosi dan marah tentang peristiwa yang terjadi di mana orang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk, ya, perlakuan yang jahat. Nah, saudaraku, ada orang juga salah mengerti dengan kita, ya, dan ada juga sengaja mengeluarkan kata-kata yang kotor disampaikan kepada kita. Padahal kita tidak salah apa-apa. Ada juga orang yang sengaja menyakiti hati kita. Dia mengeluarkan perbendaharaan dalam mulutnya yang jelek yang disampaikan kepada kita. Kita tidak tahu kenapa orang itu begitu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada kita. Nah, ada juga saudaraku, ya, kita sudah bantu, ya, kita sudah tolong, tapi akhirnya dia juga merusak, menghancurkan usaha kita. Ada juga saudaraku, ada orang-orang tertentu marah kepada orang lain, dia melampiaskan kemarahannya kepada kita. Kita tidak mengerti orang-orang seperti itu, ya. Ada juga orang yang mengkhianati kita, orang-orang di sekitar kita, ya kita baik sama dia, ternyata dia mengkhianati kita. Nah, ada juga orang melakukan jahat terang-terangan. Apa itu Pak Pendeta? Memfitnah kita. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang mereka yang berbuat jahat kepada saudara? Ya, Alkitab katakan, doa Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang jahat itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Tuhan Yesus tentang pengampunan atas dosa dan kejahatan manusia. Karena Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus katakan, karena mereka tidak tahu. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Karena apa? Mereka belum diterangi oleh firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kegelapan, sehingga Tuhan Yesus membuat pernyataan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, apa dampaknya atau akibat jika kita menerapkan pengajaran Tuhan Yesus tentang mengampuni orang dan melupakan kesalahan orang lain? Ada 3 hal yang kita akan peroleh jika kita belajar mengampuni orang dan melupakan kesalahan orang. Pertama, saat kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, maka kita akan hidup
di dalam kemerdekaan rohani. Kita tidak akan merasa terikat lagi. Kenapa saudaraku? Karena kita belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, ya, saat kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, itulah kunci saudara dan saya akan diberkati. Kalau orang yang kita ucapkan tidak layak menerima berkat pengampunan, maka berkat itu akan datang kepada kita. Dan yang ketiga, jika kita mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, dengan demikian kita sedang membuka pintu berkat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saudaraku, luar biasa. Saudara, kalau kita mengampuni orang, oh sebentar lagi kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku, puji Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk belajar mengampuni. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus naik di atas bukit Kalvari. Doa yang Tuhan ucapkan dari 7 perkataan yang pertama, yaitu pengampunan. Karena apa? Pengampunan itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Saudaraku, saya akhiri dengan sebuah kisah nyata Presiden Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Ketika dia berada di penjara karena apartheid, ya kita tahu bersama-sama, dia sebelum dia jadi presiden Afrika Selatan, dia dimasukkan ke dalam penjara ini, Nelson Mandela. Saudaraku, waktu dia di penjara kurang lebih 27 tahun dia di penjara, ada seorang sipir yang menyiksa dia tiap-tiap hari, ya. Bahkan yang dia tidak lupakan, Nelson Mandela katakan yang dia tidak lupakan, pada satu waktu sipir ini dia gantung kakinya Nelson Mandela di atas dan kepala Nelson Mandela di bawah, ya. Dan setelah itu dia dia memberikan air seni, dia kencingin ini Nelson Mandela. Saudaraku, satu ketika saat Nelson Mandela ini keluar dari penjara, ya dia bebas, kemudian dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, maka satu waktu ia menyuruh ajudannya untuk mencari sipir yang mana bertahun-tahun menyiksa dirinya di dalam penjara. Lalu ajudannya menemukannya sipir ini, dan sipir itu membawa sipir itu ke depan Nelson Mandela. Nah saudaraku, sipir tersebut ketakutan secara luar biasa. Kenapa? Ia berpikir Mandela akan membalas dendam dan menghukumnya balik, ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak demikian. Dengan tulus Mandela justru memaafkannya dan mengampuni sipir penjara tersebut yang menyiksanya bertahun-tahun. Mandela memeluk sipir tersebut sambil berkata, hal yang pertama kulakukan saat aku jadi presiden adalah memaafkanmu. Saudaraku, ini pengajaran Tuhan Yesus. Ada orang mungkin berbuat jahat kepada kita hari-hari ini. Saudara tidak perlu menangis. Lepaskan pengampunan kepada orang yang membenci kita. Lepaskan pengampunan kepada orang yang terang-terangan menganiaya kita. Lepaskan pengampunan kepada mereka yang memfitnah kita. Saudaraku, ketika kita melepaskan berkat pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, pastikan saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan tentang pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita terapkan pengampunan itu. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini saudara kecewa dengan orang yang menyakiti hati saudara. Dengarkan baik. Saya ingin berdoa, Bapak Ibu serta saudara sekalian sedang mengalami kekecewaan.
Dan saya percaya setelah saya doakan, Bapak Ibu akan mengalami kemerdekaan secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman tentang pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan ketika Tuhan Yesus berada di masa-masa yang sulit di atas kayu salib. Tuhan melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhnya yang berbuat jahat. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap kami yang sedang mengalami kekecewaan, yang sedang mengalami ikatan kebencian. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kiranya setelah mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, kami semua, saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman, siap untuk melepaskan pengampunan. Ketika kami mengampuni orang bersalah kepada kami akan hidup merdeka secara rohani dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang memberikan persembahan, menyaksikan ibadah ini dapat melihat di layar yang tertera di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, kita sebelumnya akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu kepada kami. Kami telah memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Pakai dan kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil memberikan persembahan yang terbaik, kita angkat satu pujian ini. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan darian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Beautiful
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Kristus Yesus Tuhan datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan memberkati. Shalom.